Cerita Benedict Cumberbatch yang terguncang oleh kedatangan pemuda bernama Peter ke dalam rumahnya, ke dalam dunianya kali ini bukanlah tentang kekuatan laba-laba, melainkan tentang power dari seekor atau katakanlah seorang The Dog. Dog yang seperti apa? Karya Jane Campion terbaru ini memang sangat berlapis, sehingga bisa dilihat sebagai cerita tentang seorang alpha dog yang menunjukkan dominasi ataupun sebagai perlawanan seorang underdog. Namun tak peduli dari sisi manapun kita melihatnya, film ini tetaplah merupakan sebuah tragedi karakter. Yang dengan karakter dan narasi yang sangat kompleks terkait maskulinitas akan membuat kita terpaku di depan layar, merasakan setiap gigitan yang hadir pada adegan terakhir, yang memang berjalan jauh sekali dari yang biasa kita dapatkan dari cerita yang terpusat pada hubungan dua orang seperti ini. Setting zaman koboi, Campion menyulap New Zealand menjadi Montana tahun 1920-an, hanya menambah lapisan yang jadi bobot pada narasi bertema maskulinitas. Kita semua tahu koboi itu kerjaannya macho banget, berpanas-panas di luar, menggembala sapi-sapi, harus punya ketangguhan, punya ketangkasan melebihi kuda yang ditungganginya, serta jago dengan pisau dan tali lasso. Karakter yang dimainkan Cumberbatch dengan begitu menakjubkan sehingga dia udah beda banget sama yang sudah biasa kita lihat. Phil adalah koboi yang paling koboi di antara para koboi. Dia ngebiri sapi aja ogah pakai sarung tangan. Phil jadi semacam mentor bagi para koboi lain yang bekerja di peternakan yang ia kelola bersama adiknya George yang diperankan oleh Jesse Plemons. Sikap Phil cenderung kasar. Dia juga haus untuk membuktikan dominasi dirinya hampir setiap waktu. Pada awalnya, sikapnya tersebut tampak seperti karena dia pengen mensejajarkan dirinya dengan sosok seorang yang telah melatih dan mengajari mereka dahulu. Seiring durasi, kita akan mulai melihat ada sesuatu yang lebih personal di balik motivasi Phil tersebut. Bahwa ada alasan yang sangat pribadi di balik sikap keras yang ia tonjolkan. 10 menit pertama film ini actually efektif dalam melandaskan karakter Phil. Menunjukkan pergolakan batin yang sedang tembak-tembakan di dalam dirinya. Jadi cerita awal itu, si Phil memimpin George dan beberapa koboi lain masuk ke tempat makan. Di meja, dia melihat kerajinan bunga dari kertas. Hanya Phil yang bereaksi terhadap bunga itu. Kita bisa melihat sebenarnya dia tertarik, tapi si koboi jagoan itu menutupi ketertarikan tersebut dengan low-key meledek bunga itu. Cewek mana nih yang bikin? Gitu katanya. Tatkala mengetahui bahwa bunga itu dibuat oleh anak pemilik tempat makan tersebut, yaitu seorang pemuda kurus tinggi bernama Peter, diperankan oleh Cody Smith McPhee, makin menjadi-jadilah ledekan Phil. Si Peter sampai kabur, sepertinya dia nangis, meninggalkan ibunya, Rose yang diperankan oleh Kirsten Dunst, bekerja sendirian malam itu. Bagi kita, hampir clear sebenarnya saat itu, Phil sebenarnya malu kalau yang lain tuh sampai nyadar dirinya tertarik sama bunga, apalagi bunga buatan cowok. Maka dia meledek supaya nggak ketahuan perasaan dia yang sebenarnya. Nah, film lantas mendorong kita untuk bertanya lebih lanjut, sebenarnya sejauh apa ketertarikan Phil? Nah, kekompleksan karakter Phil datang dari sini. Dari bagaimana yang ia tampilkan di luar bukanlah siapa dirinya yang sebenarnya. Maka kehadiran Peter yang sebenarnya membuat dia tertarik jadi ancaman untuk siapa Phil di luar tersebut. Lalu ketika George ternyata memutuskan untuk menikahi Rose yang janda, yang effectively membawa serta Peter ke dalam lingkaran hidupnya, Phil jadi marah kepada Peter, kepada George yang menurutnya berkhianat, dan tentunya juga kepada Rose. Nah, film ini tak berhenti sampai pada perspektif Phil seorang. Peter juga digali. Film ini actually malah dibuka dengan monolog suara Peter yang berbisik tentang melindungi ibu merupakan tugasnya sebagai seorang pria. Dua kebutuhan untuk membuktikan diri sebagai cowok yang termanifestasi ke dalam dua wujud berbeda inilah yang mengantarkan kita kepada hubungan yang tragis, yang jadi inti cerita, tapi baru benar-benar digali pada paruh kedua. The Power of the Dog memang memerlukan waktu yang lama untuk bisa kita benar-benar mengerti berjalan ke arah mana. Itu bukan semata-mata karena setupnya yang banyak, melainkan juga karena konteks karakternya itu sendiri. Hidup di masa pandangan soal preferensi seksual masih terbatas, dan di tempat yang menuntutnya untuk benar-benar seperti macho, Phil nggak mau semua orang tahu apa yang sebenarnya ia rasakan.
Dan semua orang di sana itu, termasuk kita, penontonnya. Kita tahu Phil menutupi perasaannya terhadap Bunga, dan mungkin terhadap Peter. Kita tahu dia look up kepada sosok mentornya yang sudah tiada. Tapi, kita nggak pernah tahu apa sebenarnya yang diinginkan Phil sebagai seorang manusia. Tidak hingga pertengahan itulah baru kita tahu, baru kita ngerti bahwa Phil sebenarnya merindukan koneksi dengan orang lain, sebagaimana koneksi yang ia rasakan dengan sang mentor. Koneksi itu berupa relationship. Naskah benar-benar mewujudkan tembok dengan actually menghalangi kita lebih lanjut untuk melihat Phil. Kita malah sering berpindah ke Peter, yang juga diberikan tembok sama tebalnya. Kita juga tidak bisa melihat apa yang sebenarnya dirasakan oleh karakter yang pengen jadi dokter bedah ini, selain motivasi samar soal melindungi ibu. Insecurity yang mengakar menjadi toxic masculinity adalah tema dalam The Power of the Dog. Pada pengembangannya, tema ini mengambil wujud cerita yang sangat tragis. Keengganan Phil menunjukkan dirinya yang sebenarnya, Phil yang memilih untuk menyembunyikan dirinya atas nama martabat dan kejantanan, akan membawanya menuju akhir yang pahit. Tidak ada yang tahu siapa dirinya yang ada di dalam sana. Semua sia-sia hanya karena tuntutan untuk tampak macho. Dan racun itu juga menjangkiti orang lain seperti yang kita lihat ada pada tindakan yang diambil Peter. Maafkan kalau ulasan ini akan terasa sedikit terlalu spoiler, karena walaupun memang fokus pada karakterisasi, tapi film ini sendiri dibangun dengan konteks karakter yang menutupi siapa diri mereka. Sehingga untuk membicarakan mereka, kita perlu membeberkan aksi yang mereka lakukan. Dan itu berarti terpaksa harus membeberkan sebagian besar kejadian film. Seperti soal Peter tadi. Awalnya sekilas dia memang tampak seperti karakter underdog yang dikatain lemah, tapi ternyata punya kekuatan sendiri. Di antara cowok-cowok lain yang meledek sikap feminimnya, gampang melihat karakter si Peter ini sebagai, oh mestinya Phil lebih jujur seperti karakter Peter ini. Tidak ada yang disembunyikan oleh Peter. Dia terang-terangan mempersembahkan siapa dirinya apa adanya. Dia main hula hoop tanpa masalah, dia bikin bunga dan sebagainya. Namun, melalui aksi final yang ia lakukan kepada Phil atas nama cowok harus melindungi ibu, kita lantas melihat karakter si Peter ini juga ternyata ngalamin maskulinitas yang gak sehat. Bahwa ternyata dia juga menyimpan rahasia. Dia juga abai sama perasaan asli yang mulai ditunjukkan Phil kepada dirinya. Keberanian Peter melakukan hal di akhir yang ia lakukan tersebut malah membuat kita mempertanyakan kembali motivasinya. Apakah Peter benar-benar murni ingin melindungi ibunya, atau ini bisa jadi soal balas dendam dirinya yang pernah disakiti. Nah itulah mengapa film The Power of the Dog kusebut sebagai salah satu film paling kompleks yang bisa kita tonton tahun ini, dan juga salah satu yang paling tragis. Kedua karakter sentral sama-sama jatuh menyedihkan, karena sama-sama salah menakar tentang apa itu kejantanan atau maskulinitas. Cuma memang cerita film ini pada paruh pertama agak menuntut kesabaran untuk diikuti. Kita diperlihatkan dua perspektif yang sama-sama tidak bisa kita tembus. Kita hanya mantengin para karakter, mengarungi berbagai kejadian dengan pace yang cukup lambat. Film ini actually dibagi menjadi 5 bagian. Ada transisi yang menunjukkan visual angka Romawi 1-5 berlatar hitam muncul setiap kali film loncat dari periode cerita satu ke periode cerita yang lain. Bagian-bagian itu di paruh awal bertindak hampir seperti episode, karena membahas kejadian yang berbeda. Dan ini membuat film semakin melebar karena isinya juga membahas tentang George dan istrinya yang merasa canggung harus tinggal dekat-dekat Phil yang sangat kasar kepada Rose. Dengan kata lain, paruh awal film ini memang membahas banyak sudut, banyak dialog yang memaparkan backstory. Itu semua dilakukan karena film tidak mau kita lekat sekali kepada Phil. Yang juga membuat semakin susah dari konteks karakternya ini adalah film jadi tidak bisa menyerahkan karakter utama yang jelas. Kita tidak tahu harus peduli kepada siapa. The easy guess tentu saja adalah kepada Peter. Apalagi suara dialah yang membuka cerita. Tapi begitu Phil sudah melunak, garis itu kembali kabur. Setelah midpoint, cerita mulai lebih enak untuk diikuti. Elemen romansa mulai mencuat. Sementara itu di belakang mereka kita akan mendengar komposisi musik yang dominan biola terasa semakin intens. Film ini mendekati klimaks dengan menguatkan perasaan uneasy dari kontras musik dengan adegan yang kita lihat, untuk kemudian baru benar-benar menjadi tragis di ending. Aku sama sekali nggak menyangka itu semua. Aku pikir tadinya ini film semacam film cowboy western flick yang ya mungkin lebih berat daripada yang biasa. Turns out, film ini punya kekuatan penceritaan sendiri yang membuatnya sangat berbeda, dengan bahasan yang berdaya pula. Dalam kisah lain,
konteks yang membuat karakter utama berjarak dengan penonton tidak akan berhasil menjadi tontonan yang efektif. Namun pada kisah ini, konteks tersebut walaupun menyulitkan penonton, tapi benar-benar sesuai dan actually menambah bobot pada karakter dan ceritanya itu sendiri. Paruh pertama memang agak lambat, melebar, dan berpotensi bikin bosan. Namun semua itu hanyalah setup untuk paruh berikutnya yang benar-benar tragis dan membuat gagasan film ini jadi menggaung lama. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk The Power of the Dog. That's all we have for now. Sebelum ini kita juga udah melihat film tentang pria yang hobi berantem demi membuktikan kejantanannya dalam film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Menurut kalian, apakah persamaan dan perbedaan soal toxic masculinity yang diperlihatkan oleh film tersebut dengan yang ada pada film The Power of the Dog ini? Share pendapat kalian di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydershit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.